ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian berupaya untuk menghitungnya, enggak akan sanggup untuk menghitung kenikmatan yang telah Allah berikan. Wa nashkuruhu subhanahu wa nahmaduhu subhanahu. Kita puji Allah setinggi-tingginya. Kita sucikan Allah setinggi-tingginya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk syukur adalah beramal, mengerjakan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, meniti jejak sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian istiqamah di atasnya. Karena sesungguhnya dunia ini darul ibtila, dunia ini tempat ujian. Kadang kita bisa beramal pada hari ini dengan amalan yang saleh, belum tentu besok kita bisa berbuat yang sama. Hari ini kita bisa beribadah dengan sempurna, belum tentu besok atau lusa kita akan tetap seperti ini. Karena ujian akan terus berdatangan. Dan al-istiqamatu aziz. Yang namanya istiqamah sangat tinggi dengan sangat susah, sangat berat. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dengan janji-janji yang sangat besar dan sangat tinggi bagi mereka-mereka yang bisa istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaikum al malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah, mereka-mereka yang berkata Rabbuna Allah kemudian istiqamah, maka akan turun para malaikat-malaikat memberikan jaminan, memberikan kabar gembira, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian takut, jangan kalian bersedih, wa abshiru, dan bergembiralah, bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah dengan surga yang kalian telah dijanjikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alladzina qalu rabbuna Allah, mereka yang berkata rabbuna Allah adalah al-muwahhidun, orang yang bertauhid,
yang meyakini la ilaha illallah, yang meyakini enggak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan kemudian istiqamah, ikhlas dalam beribadah hanya kepada Allah, ikhlas dalam beribadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula makna thumma istaqamu, kemudian istiqamah, maknanya kemudian dia menjalankan konsekuensi dari kalimat Rabbuna Allah. Maknanya dia menjalankan semua konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian tatanazzal alaihimul malaikah, turun malaikat pada mereka indal maut, ketika akan matinya, ketika akan dicabut nyawanya, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Malaikat akan memberikan kabar gembira, maka kematiannya kematian dengan keridhaan, kematian dengan kebahagiaan, walaupun dia merasa sakitnya kematian, tetapi dia merasakan kabar gembira. Mendengar dari malaikat, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Antara sakit dengan kegembiraan, antara sakaratul maut. Kata Nabi, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat, inna lil mauti sakarat. Nabiullah Rasulullah merasakan sakit. Apalagi mereka-mereka yang di bawah Rasul, apalagi mereka-mereka yang bukan kedudukannya kedudukan sahabat, bukan kedudukan mereka para ulama, para a'immah, para mukminin, apalagi kita yang bergelimang dosa dan kefasikan. Innalil mauti sakarat. Tetapi kalau kita bisa istiqamah di atas tauhid la ilaha illallah, bisa istiqamah di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat-malaikat akan menghiburnya. Malaikat-malaikat akan berkata kepadanya, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah, sehingga sakit tadi diimbangi dengan kebahagiaan husnul khatimah, diimbangi dengan kebahagiaan berita yang diberitakan oleh para malaikat. Ayalla takhafu mimma taqaddamu alaihi min amril akhirah. Artinya jangan takut dengan apa yang kau akan hadapi nanti di akhirat. Wala tahzanu, jangan bersedih dengan apa yang kau tinggalkan di dunia. Itu mana alla takhafu wala tahzanu. Jangan khawatir, jangan takut dengan apa yang kau hadapi nanti yaumul qiyamah. Wala tahzanu, dan jangan bersedih atas apa yang telah lewat di dunia. Allah akan memaafkan kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah akan memudahkan hisab kalian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa abshiru bil jannah, dan beritakan dengan jannah yang kalian telah dijanjikan. Demikian di dalam riwayat-riwayat dinukil oleh Ibnu Jarir al-Tabari dalam tafsirnya. Dinukilkan riwayat dengan sanadnya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-mayyit tahduruhul malaikah, bahwa al-mayyit, orang yang akan mati, didatangi para malaikat. Fa idza kana ar-rajulus salih, kalau dia adalah orang yang saleh, maka malaikat akan berkata, akhriji ayyatuhan nafsut thayyibah, keluarlah wahai jiwa yang baik, kanat fil jasadil thayyib, keluarlah jiwa yang baik dari jasad yang baik. Akhriji hamidatan wa abshiri, keluarlah dengan terpuji, keluarlah dengan keridhaan. Wa abshiri birrauhi warraihan, dan gembiralah engkau dengan rauh warraihan. Wa rabbun ghairu ghadban, bergembiralah dengan jannah, dengan raihan, dan dengan Rabb yang tidak marah, dengan Rabb yang ridho kepadamu. Dan ini semakna dengan apa yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Demikian dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya
dan juga dalam Sunan Ibn Majah dan Nasa'i dan lainnya rahimahumullah. Wa qala Al-Barra ibn Azib, diriwayatkan pula dari sahabat yang mulia Al-Barra ibn Azib bahwa malaikat-malaikat tadi akan berkata kepada roh yang mukmin, ayatuhan nafsul mutmainnah akhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan, wahai jiwa yang tenang tentram, kembalilah kepada Rabbmu dengan keridhaan dan ampunan. Ini kabar gembira dikabarkan sejak dicabut nyawanya, sehingga sebagian mereka merasakan sakit, tetapi wajah mereka tersenyum. Sebagian mereka merasakan sakaratul maut, tetapi wajah mereka berseri, tersenyum mendengar panggilan dan berita gembira dari para malaikat. Abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, atau dalam riwayat bergembiralah birrawhi war raihan wa rabbin ghaira qutban, atau dalam riwayah dikatakan dengan kalimat akhriji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya saja al-istiqamatu aziz, hanya saja sekali lagi yang namanya istiqamah itu berat, susah, sangat tingginya, sulit untuk dicapai. Tanpa bantuan Allah, tanpa pertolongan Allah, enggak akan mampu seorang manusia untuk istiqamah di negeri ujian, di tempat ujian yang tentunya akan menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim. Kata Nabi, bersegeralah beramal saleh sebelum datang fitnah-fitnah. Ka qita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Hadis yang dikeluarkan atau yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa Nabi menyatakan, badiru, bersegeralah beramal, jangan ditunda-tunda. Bersegeralah beramal, jangan terkena fitnah taswif, jangan terkena godaan taswif. Saufa, nanti saya akan, nanti saya akan, nanti saya akan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Kerjakan apa yang kalian bisa kerjakan hari ini. Belum tentu hidup kita akan mencapai esok hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi menasihati Abdullah bin Umar, menyatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiri sabilin. Hendaklah engkau hidup di dunia seperti gharib aw 'abiri sabil. Gharib adalah orang asing yang bercita-cita untuk pulang ke negeri asalnya. Sedangkan Ibnu Sabil adalah seorang yang dalam perjalanan. Maka jangan berfikir untuk mapan di dunia, jangan berfikir untuk membangun mahligai yang megah di dunia, karena engkau dalam perjalanan safar menuju akhirah. Engkau dalam perjalanan safar, engkau orang asing di dunia ini, sebentar lagi akan kembali ke negerimu yang hakiki, yang kekal selama-lamanya. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil mudlim, yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira. Kata Nabi dalam kelanjutan hadis ini, seseorang yang berpagi dalam keadaan mukmin bisa jadi sore sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira, atau sore hari dalam keadaan mukmin sedangkan pagi harinya sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, yang menjual agamanya dengan keuntungan dunia, mengorbankan agamanya untuk mendapatkan dunia, dia lalaikan akhiratnya untuk mendapatkan kesenangan yang sesaat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mengingatkan dua perkara. Pertama, bahwa amal itu harus bersegera karena akan datang fitnah-fitnah. Jangan menunggu yang muda sampai kau tua. Jangan menunggu engkau yang sehat sampai datangnya sakit. Jangan menunggu engkau yang cukup sampai datangnya kefakiran. Jangan menunggu engkau yang sudah kuat, sehat, Masya Allah, jangan menunggu sampai lemah. Tidaklah datang kepada kita kecuali perkara-perkara tersebut. Yang muda akan menjadi tua, yang sehat akan sakit, yang tadinya kuat akan menjadi lemah, yang tadinya cukup akan menjadi fakir.
Ini adalah kaum muslimin, apa-apa yang akan ditunggu oleh seorang manusia, maka jangan menunggu. Apa yang kita bisa kerjakan hari ini biidznillah, dengan bantuan Allah, badiru bil a'mali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dua perkara yang harus kita ingat untuk istiqamah. Yang pertama, selalu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan segala takdir baik dan buruk. Allah yang menentukan segala takdir, segala perkara-perkara yang di dunia ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala di tangannya lah segala sesuatu. Dan Allah menawarkan, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, kalau mereka bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku mendengar doa mereka dan aku mengabulkan doa mereka. Maka hendaklah mereka menyambut perintah-perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala karimun hayyun karim, yastahi min abdihi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddaha sifra. Sesungguhnya Allah memiliki sifat hayyun karim, memiliki sifat malu dan memiliki sifat mulia. Tidak mungkin ada seorang yang mengangkat tangannya ke langit kemudian turun dalam keadaan sifar, kemudian turun dalam keadaan nol. Tidak. Allah malu untuk tidak mengabulkan seseorang yang mengangkat tangannya ke langit. Malu yang sesuai bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ketinggiannya dan kemuliaannya. Tidak sama dengan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Nabi, hayyun karim, pemalu. Tidak mungkin seorang mengangkat tangannya ya Rabbi kemudian Allah tidak kabulkan. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkannya tangan itu turun dalam keadaan nol. Demikian diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Tirmidzi dan juga Ibnu Majah rahimahumullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan doa-doa yang mengandung makna istiqamah. Seperti kalimat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan kau sesatkan hati-hati kami setelah engkau berikan petunjuk kepada kami. Meminta istiqamah agar terus di atas hak. La tuzigh qulubana, jangan sesatkan hati kami setelah engkau beri hidayah kepada kami. Demikian pula kalimat ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di atas agamamu. Atau kalimat-kalimat yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari jeleknya fitnah. Dan jeleknya fitnah adalah ketika seseorang gagal dalam ujian dan kemudian terhempas ke dalam kesesatan. Gagal dalam ujian berbeda dengan gagal dalam ujian kenaikan tingkat. Kalau dia tidak naik, dia tetap di kelasnya. La wallah, tidak demikian. Adapun ujian agama, ujian yang disebut dalam ayat-ayat tadi, fitnah adalah ujian yang kalau dia gagal, dia terhempas. Kalau dia gagal, dia sesat. Kalau dia gagal, dia kafir. Ikhwani fillah azakumullah. Bisa jadi terhempas dengan kesesatan-kesesatan. Bisa jadi terhempas karena kekafiran-kekafiran. Bisa jadi terhempas dengan berbagai macam dalalat wal muhdatsat wal bid'ah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Nabi, ista'idzu billahi min arba'. Berlindunglah kalian kepada Allah dari 4 perkara. Min adzabi jahannam, wa min adzabil qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Berlindunglah kepada Allah dari 4 perkara. Yang pertama adzabu jahannam, berlindunglah dari adab jahannam. Yang kedua adzabil qabri, berlindunglah dari adab kubur. Yang ketiga berlindunglah dari fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah-fitnah yang mudillah. Artinya kata para ulama, dari kejelekan fitnah, karena fitnah pasti datang. Tapi kita berlindung kepada Allah dari jeleknya fitnah, yang mudillah, yang menyesatkan.
wal mamat, dan juga fitnah kematian, wa min fitnatil masihid dajjal, dan berlindung kepada Allah dari fitnah al-masihid dajjal. Ista'idu billahi minal fitan, dan Nabi juga menyatakan dalam riwayat lain, ista'idu billah minal fitan, ista'idu billah minal fitan, berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah, berlindunglah kepada Allah dari fitnah-fitnah, ai ma dhahara wa ma batan, apakah yang tampak maupun yang tidak tampak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan tentunya maknanya sama dengan yang tadi, berlindung dari kejelekan fitnah, karena fitnah pasti datang. Tetapi yang kita berlindung daripadanya adalah fitnah yang akan menyesatkan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Fa nasallahu ta'ala yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala an yuthabbitana ala dinihi, yuthabbitana ala tauhid wa sunnah, yuthabbitana ala al-islam, yuthabbitana ala hadha ad-din al-qawim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqamah wa thabat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ibadallah, kaum muslimin sedang jumlah yang berbahagia, doa adalah silahul mu'min. Doa adalah senjatanya seorang mukmin, dan itu termasuk upaya dan termasuk usaha. Bahkan kata para ulama, setinggi-tinggi upaya usaha adalah doa. Tetapi hendaklah diiringi upaya ini dengan upaya yang berikutnya, yaitu berusaha untuk bersikap dengan sikap yang diperintahkan oleh Allah, berupaya untuk beramal dengan perintah-perintah Allah, berupaya untuk menghindar dari larangan-larangan Allah. Karena sesungguhnya siapa yang Allah berikan istiqamah, siapa yang Allah berikan bimbingan, Allah menjawab, walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Siapa yang meniti jejak hidayah, Allah akan tambahkan hidayah, dan Allah akan berikan pada mereka ketakwaan mereka. Allah akan berikan hidayah kepada mereka yang berusaha mengikuti hidayah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyatakan, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini, dzalikal kitab, kitab tersebut merupakan perkara hudan, pembimbing, petunjuk. Liman, untuk siapa? Lil muttaqin, untuk yang bertakwa, yang punya rasa takut pada Allah, yang punya semangat untuk menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Demikian pula dalam surat Asy-Syura ayat 13, Allah berfirman, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah Subhanahu wa taala yahdi ilaihi man yunib. Allah akan berikan petunjuk kepada mereka yang memiliki inabah, kembali kepada kebenaran, cenderung kepada kebenaran, berusaha untuk meniti kebenaran. Sama dengan ayat dalam surat Ghafir yang juga ayat 13, wa ma yatadzakkaru illa man yunib. Tidak akan mengambil pelajaran, enggak akan mendapatkan bimbingan kecuali man yunib, orang yang selalu kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika Allah menyatakan yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Kata Allah, Allah yang menentukan hidayah dan petunjuk. Allah sesatkan dengannya siapa yang dikehendaki, dan Allah berikan petunjuk kepadanya siapa yang dikehendaki. Allah yang menyesatkan siapa yang dikehendakinya, Allah pula yang memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Tetapi Allah jelaskan siapa yang Allah sesatkan. Allah tidak zalim. Wa ma ana bidhallamin lil abid, kata Allah, aku tidak menzalimi hamba-hambaku. Kata Allah, wa ma yudillu bihi illa al fasiqin. Tidaklah Allah sesatkan kecuali orang-orang fasik. Tidaklah Allah sesatkan kecuali mereka yang memiliki fisik.
kefasikan, sehingga kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau ada seseorang yang zahirnya baik, saleh, tiba-tiba di akhirnya mendapatkan su'ul khatimah, na'udzubillah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, mesti dia memiliki sesuatu yang tersembunyi. Kata Ibnu Qayyim, mesti ada sebab kenapa Allah berikan kepadanya su'ul khatimah yang kalian semua tidak tahu. Zahirnya saleh, tapi ketika matinya dia menjadi su'ul khatimah, mati yang jelek. Kata Ibnu Qayyim, pasti akan ada yang tersembunyi padanya. Ima kejelekan yang tersembunyi yang tidak ada seorang pun yang tahu, atau kejelekan hatinya. Dan ini yang lebih tidak terlihat. Ada ujub, ada bangga diri, ada hasad, ada dengki, ada sifat-sifat yang jelek, ada perkara-perkara yang tidak pantas dalam qalbil mu'min. Ini khonudina azakumullah, pasti ada asbab. Karena Allah berfirman, wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Kalau Allah berfirman, falamma zaghu azaghallahu qulubahum, ketika dia menyimpang, Allah simpangkan dia. Ketika dia zaghu azaghallahu qulubahum. Artinya dia yang memulai, dia yang memiliki sesuatu zair, kemudian Allah sesatkan dia. Demikian pula dalam ayat yang semana, nasullaha fanasiyahum, dia melupakan Allah, maka Allah pun melupakan mereka. Atau Allah Subhanahu wa taala sebaliknya akan menetapkan orang yang pantas ditetapkan di atas istiqamah, di atas hak. Yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menjadikan istiqamah, memapankan seseorang mukmin yang memiliki keimanan di adal kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Wa yudhillullahu adh-dhalimin, dan Allah akan menyesatkan orang-orang zalim. Wa yaf'alullahu ma yasha, dan Allah akan melakukan apapun yang dikehendakinya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dua perkara, berupaya untuk meniti jejak salafus saleh, meniti jejak sunnah Rasulullah SAW, meniti jejak syariat Allah Subhanahu wa taala, berupaya untuk menyesuaikan diri dengan syariat Allah, perintah-perintahnya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala selalu, jangan sedetik pun merasa yakin bahwa engkau akan selamat. Jangan sedetik pun merasa yakin bahwa engkau akan istiqamah terus menerus, karena al-qulub biyadillah, al-qulub baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Hati-hati kita di tangan Allah, di dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Fa nasallahu ta'ala an yuthabbitana ala dinih, wa nasallahu ta'ala an yuthabbitana ala tauhid wa sunnati rasulih, ونطلها تعالى الاستقامة والثبات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة. Indah Siar menyiarkan dakwah Islam yang indah dan mudah, melantunkan suara-suara indah dari Murattal Qur'aniyah. 91,8 FM Radio Indah Siar, siaran dakwah indah Ahlus Sunnah wal Jamaah.